Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Muhammad Alim, sehubungan dengan setiap orang bebas untuk berserikat. Tapi kalau advokat itu dipaksa menjadi satu dan wajib menjadi anggota advokat, organisasi advokat, apakah itu bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945? Sebenarnya ada perbedaan antara organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat atau warga negara, seperti organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan, dengan organisasi profesi. Kalau organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan bebas saja membentuknya tanpa dibatasi jumlahnya, sukarela, tidak bisa dipaksa. Tetapi ada kekhususan pada sebuah organisasi profesi. Tidak semua orang bisa menjadi advokat, melainkan harus melalui satu proses pendidikan. Tidak semua orang bisa jadi dokter tanpa melalui satu proses pendidikan. Kemudian dengan perkembangan penegakan hukum di negara kita sekarang, memang ada keinginan kuat bahwa advokat itu dinyatakan sebagai penegak hukum. Dan itu terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal tentang kekuasaan kehakiman sebagai badan-badan yang terkait dengan penegakan hukum dengan kekuasaan kehakiman yang harus diatur dengan undang-undang. Pada waktu itu sudah ada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kejaksaan, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tapi advokat terkait dengan kekuasaan kehakiman belum ada undang-undangnya, maka dibentuklah undang-undang tentang advokat ini. Kalau orang menjadi jaksa, menjadi polisi, bahkan menjadi hakim, itu ada organisasi, ada birokrasinya. Kepolisian Negara RI adalah suatu organisasi, peradilan adalah organisasi, begitu juga kejaksaan adalah sebuah institusi dan sekaligus adalah organisasi. Advokat-advokat yang individual, independen dan bebas itu sendiri-sendiri, sebenarnya mereka tidak punya struktur organisasi dan birokrasi. Lalu siapa yang mengawasi mereka? Kadang-kadang timbul kerancuan di antara kita dalam memahami organisasi polisi, organisasi jaksa, organisasi hakim. Kita katakan ada ikatan hakim, ada mungkin ikatan jaksa, yang sebenarnya berbeda dengan struktur organisasi birokrasi kejaksaan dan kepolisian itu sendiri, yang dapat mengawasi jenjang mereka, karir mereka, menindak mereka. Bukan organisasi para jaksa itu, tetapi yang dapat juga melakukan pengawasan dan penindakan adalah organisasi dan struktur birokrasi dalam organisasi itu yang melakukan pengawasan terhadap mereka. Pertanyaannya kemudian, kalau advokat itu sendiri-sendiri, lantas siapa yang mengangkat advokat? Apa standar profesi mereka? Siapa yang mengawasi mereka? Karena tidak ada struktur organisasi birokrasi seperti polisi, jaksa, dan hakim tadi. Jadi disinilah kerancuan kita berpikir seolah-olah organisasi profesi itu kita anggap sama dengan organisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Nah, negara sebenarnya telah memberikan kebebasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dalam hal membentuk organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan bebas, tapi mengingat bahwa tugas-tugas dari seorang profesi ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memerlukan satu tanggung jawab. Dokter tidak bisa sembarangan praktek mengobati orang, advokat tidak bisa sembarangan memberikan pelayanan jasa hukum, maka memang negara untuk mengontrol dan mengawasi itu memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur berdirinya satu organisasi yang bersifat juga mewajibkan masuk ke situ supaya dia dapat diawasi dalam melaksanakan tugasnya. Tapi tidak
Orang menjadi anggota partai tidak perlu diawasi oleh partainya, begitu juga orang menjadi ormas tidak diawasi oleh ormasnya, karena memang dia bukan profesi. Tapi siapakah profesi organisasi? Apakah yang dapat mengawasi organisasi advokat itu? Harus dia sendiri yang sebenarnya karena tidak mempunyai struktur organisasi birokrasi seperti polisi, hakim, dan kejaksaan. Kemudian saya ingin menegaskan di sini dari membaca seluruh permohonan dan mendengarkan keterangan-keterangan di dalam sidang ini, pertanyaan-pertanyaan yang berkembang, jawaban-jawaban yang dikemukakan, saya berkesimpulan sama dengan Saudara Hakim Garuda Nusantara bahwa tidak ada persoalan konstitusional di sini dalam makna yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan apakah ada pertentangan norma yang diatur di dalam undang-undang dengan norma yang diatur di dalam konstitusi. Persoalannya lebih banyak bagaimana menafsirkan undang-undang. Ada juga dikatakan pertentangan satu pasal undang-undang dengan pasal yang lain dalam undang-undang yang sama. Dan kemudian juga kericuhan-kericuhan yang terjadi dalam menerapkan undang-undang ini dan pemahamannya terhadap undang-undang ini. Karena seingat saya yang pada waktu itu mewakili Presiden membahas undang-undang ini di DPR dengan beberapa tim termasuk Pak Buyung, Pak Frans Hendra Winarta. Pada waktu itu memang istilah musyawarah tidak ada. Dan tidak ada keharusan 8 organisasi advokat itu harus membentuk organisasi advokat. Hanya dikatakan bahwa sebelum terbentuk organisasi advokat itu, maka yang 8 itu menjalankan tugas dan kewenangan organisasi termasuk juga kode etiknya yang secara mutatis berlaku pada waktu itu. Jadi sebenarnya mungkin juga karena kekurang lengkapan pengaturan bagaimana cara membentuk organisasi advokat di dalam undang-undang itu, dan kemudian juga apakah tugas dari 8 organisasi ini, fungsi mereka dalam membentuk organisasi tidak diatur secara rinci, karena memang justru diberikan kebebasan kewenangan penuh kepada para advokat untuk membentuk organisasi itu, dan ternyata memang tidak berhasil membentuk, dan walaupun sudah berhasil menimbulkan permasalahan-permasalahan yang begitu banyak, tapi itu permasalahan yang menyangkut pelaksanaan penerapan undang-undang dan bukan apakah pasal-pasal undang advokat ini bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang 45 sehingga perlu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian penjelasan kami. Terima kasih.